Halo semuanya, saya Intan Clarissa Sofiana, dosen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Hari ini mari kita bahas mengenai masa depan industri proses kimia. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa industri ini sudah mencapai puncaknya. Dan untuk menjaga keuntungan serta stabilitas bisnis, maka kita hanya perlu menambahkan beberapa cabang yang baru di tempat yang lain. Tapi apakah gambaran ini sesuai dengan kenyataan? Saya percaya hal ini tidak sepenuhnya benar. Ketika kita mempertimbangkan dunia ini dengan kebutuhan yang terus bertambah akan ruang, keamanan, lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi, maka jelas bahwa setiap sektor industri, khususnya industri kimia, harus mempertimbangkan dampaknya dengan serius. Saat ini banyak sekali pertumbuhan industri kimia yang memerlukan ruang, energi, dan biaya yang sangat besar. Kita bisa mengatakan bahwa di dalam masyarakat selalu muncul sektor-sektor teknologi baru, sementara kapasitas dunia tetap konstan. Jika kita lihat industri pengolahan biji emas pada tahun 1556 dengan pada tahun 2002, ketika kita memperhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa meskipun material peralatannya telah berubah, namun masih terdapat banyak kesamaan, seperti adanya alat pengaduk, bentuk reaktor yang secara umumnya hampir sama, dan masih banyak lainnya. Salah satu terobosan yang terbaru dalam rekayasa reaksi kimia dan desain proses yaitu adalah intensifikasi proses. Definisi intensifikasi proses ini pertama kali dikenalkan pada tahun 2000 oleh Stankiewicz dan Mollin. Pendekatan ini membawa manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi proses, peningkatan kualitas produk, penurunan biaya modal dan operasional, pengurangan limbah, serta peningkatan keselamatan proses. Intensifikasi proses ini adalah tonggak besar dalam memajukan industri kimia. Manfaat yang bisa dicapai adalah proses yang lebih murah, ukuran peralatan yang lebih kecil, konsumsi energi yang lebih sedikit, waktu ke market yang lebih singkat, proses yang lebih aman, limbah yang lebih sedikit, kinerja proses yang lebih baik, dan tentu biaya proses yang lebih minim. Dapat kita lihat bahwa memperhatikan keberlangsungan planet kita ini, kesejahteraan masyarakat, dan menghasilkan keuntungan itu tidak selalu bertentangan. Dalam intensifikasi proses, pabrik kimia yang besar, yang konvensional dapat diubah menjadi perangkat yang lebih kecil sehingga memerlukan ruang yang lebih sedikit, seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Ada banyak peralatan yang dikembangkan dalam intensifikasi proses. Gambar berikut adalah beberapa terobosan yang sudah diteliti untuk meminimalisir adanya hambatan perpindahan massa dan perpindahan kalor yang terjadi selama proses kimia berlangsung. Contoh yang lebih detail yaitu dapat dilihat pada gambar membran reaktor berikut. Teknologi konvensional biasanya memerlukan dua peralatan yang terpisah atau berbeda, yaitu adalah reaktor yang memproduksi suatu produk, misalkan hidrogen, dan separator yang memisahkan hidrogen dengan produk lain, serta reaktan yang tidak terkonversi. Sementara setelah dilakukan intensifikasi proses, hanya memerlukan satu peralatan, yaitu adalah membran reaktor, di mana berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi dan pemisahan produk sekaligus dalam satu alat. Contoh yang lain yaitu alat pencampuran yang biasanya dilakukan dalam satu tangki berpengaduk dan setelah tercampur maka dialirkan ke proses selanjutnya melalui pipa. Sementara setelah dilakukan intensifikasi proses, kita hanya memerlukan sebuah pipa yang di dalamnya terdapat waffle atau penghalang dan fluida yang berada dalam pipa tersebut akan bercampur dengan otomatis dengan sendirinya sehingga prosesnya akan menjadi lebih simpel dan tidak memerlukan energi tambahan untuk mencampurkan fluida-fluida tersebut. Proses intensifikasi ini dibagi berdasarkan metode dan peralatan yang dikembangkan, sesuai dengan gambar berikut. Yaitu, ada berdasarkan metodenya ada multifunctional reactors, ada hybrid separation, ada alternative energy resource, ada metode-metode lainnya seperti dynamic dan juga supercritical fluida. Sementara berdasarkan peralatannya, maka dapat dibagi menjadi peralatan untuk melakukan reaksi kimia, dan peralatan yang tidak untuk melakukan reaksi kimia, seperti static mixer yang tadi contoh sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, saat ini kita sudah sampai pada akhir penjelasan video. Setelah mempelajari intensifikasi proses, kita punya peluang untuk mengubah arah industri proses kimia menjadi masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.